Nama saya Rafida Sartika Ayu. Saya membuat video ini untuk sebagai tugas mata kuliah aplikasi komputer lanjutan. Pada video ini saya akan membahas tentang pelanggaran hak cipta Tugu Selamat Datang yang dilakukan oleh Grand Indonesia. Latar belakang dari Tugu Selamat Datang yaitu Tugu Selamat Datang yang hingga sekarang masih berdiri tegak di Bundaran HI Jakarta Pusat digagas oleh Presiden Soekarno, yaitu Presiden pertama negara Republik Indonesia. Kala itu Soekarno ingin menyemarakkan Asian Games yang keempat di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat yang bakal diselenggarakan pada tahun 1962. Patung Selamat Datang yang digagas oleh Presiden Soekarno merupakan satu paket dengan Bundaran HI, Hotel Indonesia, dan Kompleks Olahraga IKADA atau Ikatan Atlet Jakarta yang kini bernama Gelora Bung Karno Senayan. Kala itu, Stadion Utama Senayan menjadi stadion terbesar di Asia Tenggara yang mampu menampung 120.000 penonton. Dilansir dari situs Jakarta Tourism, Soekarno menggagas pembangunan Tugu Selamat Datang dengan tujuan untuk menyambut tamu dan para atlet yang tiba di Jakarta guna berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Rancangan desain awal Tugu Selamat Datang kemudian diserahkan kepada Heng Ngantung yang adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu. Sebelum menjabat sebagai orang nomor 2 di DKI Jakarta, Heng Ngantung telah diketahui sebagai seniman andal. Sementara itu, pelaksana pembuatan Tugu Selamat Datang adalah tim pematung keluarga Arca, pimpinan Edi Sunarso di Karangwuni. Seperti desain yang dibuat Heng Ngantung, Tugu Selamat Datang terdiri dari sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan dan membawa buket bunga. Patung tersebut menghadap ke utara, ke arah Bandara Kemayoran, lokasi bandara udara di Jakarta saat itu. Idenya, Tugu Selamat Datang ingin menyambut setiap orang yang datang ke Jakarta dari belahan bumi manapun. Menurut buku terbitan Dinas Museum dan Sejarah Pemerintah DKI Jakarta tahun 1993 berjudul Monumen dan Patung di Jakarta menyebutkan, berat patung sekitar 5,5 ton, tinggi patung dari kepala sampai kaki 5 meter, sedangkan tinggi seluruhnya sampai ujung tangan 7 meter. Tinggi kaki atau dudukan 10 meter. Patung tersebut berbahan perunggu sehingga pembuatannya dilakukan dengan cara dicor. Tugu Selamat Datang dibuat oleh tim pematung keluarga Arca di bawah pimpinan Edi Sunarso yang beranggota Trisno Askabul, Sarpomo, Muhammad Mujiman, Suwardi, dan Suwandi. Trubus serta Edi Sunarso menjadi penanggung jawab. Dilansir dari Harian Kompas edisi 5 Januari 2015, pembuatan patung ini berlangsung 2 kali. Pertama dibuat dengan tinggi tubuh patung 7 meter. Kemudian saat Bung Karno meninjau pembuatan patung ini di Sanggar Edi Sunarso di Karangwuni, ia minta agar patung diperkecil. Tinggi tubuh patung hanya menjadi 5 meter. Pembuatan patung ini memakan waktu sekitar 1 tahun. Tugu Selamat Datang kemudian diresmikan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1962. Dikutip dari situs panduan wisata, Bundaran HI direstorasi oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dengan penambahan air mancur, desain kolam baru, dan pencahayaan pada tahun 2002. Sehingga Tugu Selamat Datang kini tampak lebih semarak dan indah sebagai salah satu landmark yang terletak di lokasi paling strategis dan pusat dari kegiatan metropolitan di DKI Jakarta. Tugu Selamat Datang dapat dimaknai sebagai sapaan penuh semangat dan harapan. Lalu kemudian kronologi gugatan terhadap Grand Indonesia. Pada awalnya dilayangkan oleh ahli waris Heng Ngantung.
pada tanggal 30 Juni 2020. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 35-PDT sus strip HKI hak cipta 2020 PN Jakarta Pusat. Hendrik Hermanus Joel Ngantung atau dikenal dengan nama Heng Ngantung adalah seniman dan Gubernur DKI Jakarta periode 1964 sampai 1965. Heng Ngantung membuat sketsa tugus pasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan pada tahun 1962. Sketsa itu kemudian direalisasikan dalam bentuk patung di bundaran Hotel Indonesia dan diberi nama Tugu Selamat Datang. Sedangkan Mall Grand Indonesia baru didirikan dan dibuka di dekat Bundaran HI pada tahun 2007 yang lalu. Grand Indonesia kemudian menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo mall itu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian memutuskan Mall Grand Indonesia telah melanggar hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang. Manajemen mall dinilai telah menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo tanpa izin dari seniman aslinya ataupun keluarganya, dalam hal ini ahli waris. Majelis Hakim yang diketuai Agung Suhendro memutuskan almarhum Heng Ngantung sebagai pencipta sketsa Tugu Selamat Datang dan ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang. Hal ini sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual nomor HKI.2/KI.01.01 193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat nomor 46190. Menyatakan bahwa tergugat yaitu Grand Indonesia telah melanggar hak ekonomi penggugat atas ciptaan sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang dengan mendaftarkan dan atau menggunakan logo Grand Indonesia yang menyerupai bentuk sketsa Tugu Selamat Datang. Demikian bunyi amar putusan yang dikutip dari situs web resmi PN Jakarta Pusat. Berdasarkan putusan yang diketok dalam sidang putusan pada 2 Desember 2020 lalu, Mall Grand Indonesia dihukum membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material yang dialami penggugat atas penggunaan logo Grand Indonesia sebesar 1 miliar rupiah yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan dari pihak Grand Indonesia tidak mengajukan banding. Manajemen Grand Indonesia menyatakan siap membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah kepada ahli waris Heng Ngantung. Apapun keputusan hukum yang ditetapkan pengadilan, kami menghormati ketentuan hukum yang berlaku